mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup. Dia bisa mengidentifikasi kebutuhan manusia, hewan, dan tumbuhan untuk mempertahankan hidupnya. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Kemudian pemahaman bermakna. Jadi anak-anak nanti bisa menyadari keberadaan makhluk hidup di sekitar kita sebagai bagian dari ciptaan Tuhan yang harus dijaga dan dilestarikan. Ini sudah bagus ya. Apakah masih bisa dikonkretkan? Ini kan masih kalau menurut saya kira-kira apakah bisa dikonkretkan lagi? Ini kan kalau pembelajaran bermakna sehingga lebih konkret lagi. Coba nanti dilihat lagi apakah ini dikonkretkan. Nah, kira-kira dalam pembelajaran ini apa yang akan dikembangkan oleh Pak Andre? Misalnya dari Pak Andre sendiri, saya ingin mengembangkan misalnya disiplin penggunaan waktu atau apa yang akan dikembangkan. Kalau dalam pembelajaran ini selain dari materi yang ada yang akan saya jelaskan, saya juga ingin mendisiplinkan anak juga, karena nanti ada di penilaian juga soal sikap bagaimana anak-anak dalam kelas ketika belajar. Lalu ingin itu mengajak anak-anak untuk berpikir lebih kritis dalam melihat materi yang nanti akan saya ajarkan, sehingga memungkinkan anak-anak untuk punya pertanyaan yang mungkin akan membuka wawasan baru. Karena sekarang di kelas 3 ini ada beberapa materi yang mungkin sangat sederhana, tetapi sebenarnya kalau di kehidupan nyata anak-anak sebenarnya sudah sering menemukan itu dengan tingkatan yang lebih tinggi daripada yang ada di buku. Sehingga harapannya dengan mengajak anak-anak supaya berpikir lebih kritis, nanti hal-hal baru atau wawasan baru tentang materi ini tuh bisa anak-anak ini dapatkan dalam pembelajaran ini. Nah, kira-kira caranya untuk melatih anak berpikir kritis seperti apa? Saya biasanya menggunakan itu pertanyaan-pertanyaan pemantik begitu, Ustaz. Dan juga mengajak anak-anak untuk melihat fenomena di sekitar anak-anak, lalu kita coba membedah fenomena itu, kira-kira kenapa terjadi seperti itu. Misalnya kenapa tanaman ada yang hijau, ada yang kering, itu kan biasanya ada di sekitar kita. Nanti kita akan bedah kenapa seperti itu. Sudah sangat bagus ya ininya, langkah-langkahnya di dalam sini. Terima kasih. Jadi kita akan tunggu besok supaya ini apakah ini nanti catatan ini kritis, anak berpikir kritis, kemudian penggunaan waktu, disiplin waktu anak. Ya, ini kita akan lihat ini yang akan dikembangkan. Kemudian pertanyaan pemantik, melihat fenomena yang ada, kemudian perbedaan ini nanti kita akan lihat kreativitasnya. Nanti ini yang akan saya garis bawahi. Nanti kita akan lihat ini yang akan apakah ini saat pembelajaran terjadi. Dan juga pemanfaatan teknologi khususnya dalam proses pembelajaran supaya lebih menarik. Iya. Teknologi apa pada bermanfaat? Seperti saya memanfaatkan itu desain editing sebenarnya, ada seperti Canva, PowerPoint, dan juga ada membuat animasi. Oh, bagus ya. Animasi sederhana. Jadi saya buat animasi tentang sekolah BHK sendiri supaya itu membuat anak-anak lebih dekat dengan materi ini. Ini sangat menarik, saya tunggu ya. Terima Sampai ketemu besok jam 8.10. Ya. Terima kasih. Terima kasih Ya Pak. Ya, terima kasih. Saat merasa lapar, itu tandanya kita membutuhkan makanan. Sama seperti Bob yang sedang kelaparan nih. Bob, ada donat tuh di meja. Nah kawan,
Membutuhkan makanan merupakan salah satu ciri-ciri makhluk hidup. Apa sih yang dimaksud dengan makhluk hidup? Dan ciri-ciri lainnya apa saja ya? Kita simak yuk penjelasan berikut ini. Ciri yang pertama, makhluk hidup membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Selamat siang Pak Andre, Pak Dede. Kemarin kami sudah mengadakan supervisi dan praktek di kelas ya. Kemudian saya melihat bahwa ada beberapa hal yang luar biasa sesuai dengan yang diprogramkan. Kemarin itu catatan kita sebelum kita observasi itu ada beberapa hal yang Pak Andre akan garis bawahi, yaitu bernalar kritis, kemudian pertanyaan pematik, kemudian dengan teknologi yang advance. Nah, dari 3 hal ini menurut Pak Andre apakah sudah jalan atau bagaimana? Kalau melihat kemarin saat supervisi itu semuanya puji Tuhan berjalan sesuai dengan yang direncanakan, baik dari pemanfaatan teknologi, terus bagaimana menstimulus anak-anak untuk berpikir kritis dan itu keluar melalui ada beberapa contoh soal yang saya buat kemarin yang akhirnya membangkitkan kemampuan anak untuk berpikir kritis. Selain itu juga untuk bagian pertanyaan pemantiknya itu ada cukup bervariasi, mulai dari yang kalimat saja dan juga pakai gambar, di mana saya tampilkan gambar pohon kering dan pohon yang subur. Itu bagaimana anak-anak bisa menjelaskan kenapa gambar yang sebelah kiri, kan situ yang sebelah kiri itu saya tampilkan gambar yang gersang, sementara sebelah kanan itu lahan yang subur. Jadi dan ada satu kolam sebagai kata kunci sebenarnya dari kolam itu yang akan menentukan kenapa di sini subur dan di sebelahnya itu kering. Seperti itu sih. Tapi luar biasa loh, saya kemarin lihat itu, saya juga akhirnya berpikir juga, ini kenapa ya? Karena ada 2 gambar, kiri dan kanan, yang satu memang kering, yang satu memang sangat subur. Nah, ini yang akhirnya anak mikir juga. Saya lihat mereka diskusi, itu sangat menarik untuk saya. Selamat untuk itu. Lalu bagaimana dengan pembagian waktu menurut Pak Andre? Apakah sudah bicara pada hari? Iya, baik. Kalau dari segi waktu kita 70 menit itu dari proses penyiapan, mempersiapkan anak-anak di awal. Saya pikir materi ini cukup kalau dari segi waktu ya cukup pas. Tapi memang kalau kita mau buat diskusi lebih lanjut untuk memperdalam lagi masih bisa di pertemuan berikut. Tapi memang kemarin saya mendesain untuk 1 pertemuan saja. Jadi pas bel, pas selesai juga anak-anak bekerja. Nanti untuk pertanyaan misalnya anak-anak ingin bertanya lagi terkait dengan materi itu bisa saya jelaskan lagi di pertemuan berikutnya. Tapi untuk penyampaian materi ini sudah cukup sampai dan sesuai dengan waktu yang saya ini rencanakan dan eksekusinya juga sesuai dengan. Lalu yang saya sejauh yang saya tidak tahu apakah saya salah. Itu yang awal-awal itu menurut Pak Andre apakah bisa ini anak diberikan, jadi tidak melulu Pak Andre menyarankan apakah bisa itu diubah atau tidak kira-kira menurut Pak Andre? Oh bisa ya penjelasan ya. Sebenarnya anak-anak dalam beberapa pertemuan sebelumnya saya ajak juga mereka menjelaskan. Jadi ini mematangkan lagi apa yang sudah anak-anak temukan di belakang. Jadi sebelumnya anak-anak tidak tahu tentang materi tersebut, tapi saya coba ajak anak-anak untuk
lapangan belakang di halaman untuk mencari lapangan kebetulan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Jadi ada beberapa ciri-ciri makhluk hidup yang tidak tertulis dalam buku cetak, tapi anak-anak menemukan sendiri ketika ke alam, dan ketika mereka menemukan itu ya mereka akhirnya bertanya ini kenapa seperti ini ya, itu dijelaskan. Kemarin saya matangkan lagi sehingga itu. Tapi kalau dalam proses pembelajaran kedepannya memang harus lebih banyak kepada anak, karena makanya metode yang saya pakai inquiry ya. Jadi anak-anak menemukan sendiri apa yang ingin dipelajari dan sesuai dengan tema yang kita pelajari. Nah, Pak ini kemarin dari setiap proses itu mana yang paling Pak Andre rasakan paling dalam tanda petik paling disukai atau part yang paling Pak Andre dari proses pembelajaran itu katakanlah berhasil dalam artian mana yang paling disukai yang Pak Andre merasa puas? Saya paling merasa puas itu ketika saya menaruh itu gambar yang terakhir, Sister. Karena itu seperti kesimpulan dari semua penjelasan sebelumnya. Apakah anak-anak mengerti tidak yang saya jelaskan sebelumnya, itu akan tergambar ketika mereka bisa menjawab atau tidak pertanyaan tersebut. Dan itu anak-anak akhirnya berdiskusi. Sebenarnya saya sengaja memberikan 5 minta mereka menuliskan 5 alasan. Sebenarnya cukup 3 alasan utama saja sudah menggambarkan, tapi saya sengaja membuat itu supaya anak-anak mau mengukur mereka sejauh mana mereka punya kemampuan untuk berpikir kritis. Jadi padahal pas saya keliling sedikit melihat 3 itu jawaban utamanya sudah ada. Jadi saya mau lihat lagi apa jawaban pengembang dari gambar yang ada. Itu kan biasanya anak-anak kecil itu bisa berpikirnya jauh lebih polos sehingga ada hal yang tidak terpikirkan sama kita tuh akan terpikirkan. Makanya alasan saya membuat alasannya jadi lebih banyak. Padahal yang seharusnya 3 saya buat coba 5 untuk merangsang mereka berpikirnya lebih luas saja. Itu menjadi part atau bagian yang paling saya sukai, karena di situ anak-anak lebih aktif dan mereka juga tertarik sama gambar dan sama situasi yang ada dalam gambar tersebut sehingga semuanya aktif berdiskusi. Tapi luar biasa loh, saya aja ditantang ketika melihat gambar itu. Jadi saya mikir juga ini kenapa ya kira-kira ini. Akhirnya oh ya gambar ini anak seusia itu pasti akan mikir kan saya juga mikir kenapa ya. Akhirnya mikir juga dan saya melihat diskusinya hidup ya. Menurut Pak Andre bagaimana diskusi sebagai pengamatan Pak Andre? Ya, kalau sejak pengamatan saya dari rentetan sebelum-sebelumnya juga memang anak-anak usia itu 8-9 tahun. Sebagai pengamatan Pak Andre. Ya, kalau sejak pengamatan saya dari rentetan sebelum-sebelumnya juga memang anak-anak usia itu 8-9 tahun kelas 3 tuh memang kalau dikasih sesuatu yang baru kayak tampilan gitu kan, dan situasi yang mereka sering lihat sebenarnya, tetapi itu mereka mungkin belum pernah pertanyakan selama ini. Kebetulan mereka menemukan di sekolah situasinya ditampilkan jadi salah satu soal. Nah itu menjadi seru buat anak-anak. Itu yang saya lihat sehingga proses diskusinya itu jauh lebih menarik dan anak-anak lebih aktif satu sama lain. Jadi semuanya berpikir. Luar biasa. Catatan benar luar biasa ya. Pak Andre yang selamat ya. Nah mungkin apakah dari proses kemarin ada hal yang mau dikembangkan lagi atau tidak? Yang perlu Pak Andre mau kembangkan, yang Pak Andre rasa perlu dikembangkan atau? Ya, baik, kalau soal mengembangkan pasti saya pikir kan tidak ada yang sempurna. Dari pembelajaran itu kan bisa saja situasinya nanti berubah. Maka saya apalagi anak-anak hidup di zaman sekarang mana teknologi itu berkembangnya juga cepat sekali. Saya coba menghadirkan pembelajaran yang relevan sama zaman. Jadi anak-anak ketika mereka pulang ke rumah main media sosial, misal main TikTok atau yang lain-lain, mereka juga bisa menemukan video pembelajaran yang mirip. Ketika mereka nonton di TikTok menarik, saya coba menghadirkan sesuatu yang menarik hampir sama seperti yang mereka temukan di media sosial seperti itu. Makanya saya buat animasi, pembelajaran dalam bentuk animasi, tapi supaya anak-anak merasa lebih memiliki dekat, saya buat animasinya pakai gedung sekolah BHK sendiri sehingga anak-anak lebih rasa memiliki. Dan untuk mengembangkan pasti saya akan terus belajar khususnya dalam pemanfaatan teknologi, karena anak-anak sekarang yang mungkin kita semua tahu mereka pola berpikirnya sudah sangat itu pendekatan audiovisual itu lebih sangat harus kita tonjolkan karena mereka lebih dekat ke situ sekarang sudah.
Mungkin itu saja. Luar biasa loh Pak Andre. Gambar buat saya, Pak Andre ini pakai program apa luar biasa ya? Iya, ada Di luar Iya. kemampuan. Tapi itu menarik, Iya. sangat menarik. Ya semoga apa yang menjadi harapan ya untuk dikembangkan terus. Jadi kalau yang tanya Pak Andre juga bisa tersalurkan di situ, dan IT-nya Pak Andre ini bagus ya. Untuk ini bisa menggambar sana, menggambar sini, memasukkan ini, akhirnya menjadi video pembelajaran yang menarik. Saya harap nanti bisa kalau ada yang ini bisa diupload di YouTube atau di Iya, iya. supaya untuk menambah paling tidak berimbas ke yang lain, share praktek baik. Yes. Pak Andre, terima kasih Pak Andre untuk Yes. selamat untuk ininya di kelasnya luar biasa. Anak-anak memang aktif kemarin ya. Semoga kedepannya semakin bermanfaat untuk anak-anak. Amin. Terima kasih.